Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Jumpa lagi bersama saya di channel lokalan, channel Desta Bal-Balan. Pada konten kali ini saya akan membahas terkait timnas Indonesia. Langkah tegas diambil oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert atas kekalahan timnas Indonesia atas Jepang. Jadi timnas Indonesia ini tidak boleh berlarut-larut dengan kesedihan yang mereka alami. Kekalahan yang cukup menyakitkan memang, kalah setengah lusin gol timnas Indonesia atas Jepang. Tapi memang kalau kita melihat dari kualitas Jepang ini memang jauh di atas kita. Bahkan komentar dari Patrick Kluivert mengatakan bahwa semua negara di Eropa ketika bertemu dengan Brazil dengan timnas Jepang nanti di Piala Dunia maka akan kesulitan memang berhadapan dengan Jepang, karena kita tahu Jepang ini pemainnya cukup merata dari semua lini, dari posisi kiper, back, gelandang sampai posisi penyerang. Posisi winger ini memang diisi oleh pemain-pemain berkualitas. Pemain yang bermain di Liga Eropa, bermain di bukan hanya pemain kelas B tapi memang pemain-pemain kelas A. Kita tahu Jepang di lini penyerang ini cukup banyak, bahkan ada Takekusa Kubo, Minamino ya. Kemudian Mitoma, kita tahu ada Ritsudo Doan, Takumi Asano, kemudian Maeda yang bermain di Liga Skotlandia. Di lini penyerang saja ini diisi oleh beberapa pemain yang cukup bagus, cukup luar biasa, cukup hebat. Bahkan pemainnya juga cukup banyak ya di lini swing dan penyerang. Kita tahu juga ada Daichi Kamada yang bermain di Crystal Palace. Di posisi gelandang pun juga cukup banyak. Di posisi bertahan kita tahu ada pemain yang bermain di Arsenal, di Bayern Munchen. Jadi memang kekalahan timnas Indonesia atas timnas Jepang ini memang timnas Indonesia beda kelas dengan timnas Jepang. Jadi pemain timnas Indonesia tidak boleh berlarut-larut atas kekalahan atas timnas Jepang, karena timnas Indonesia ditunggu ronde 4 untuk memperjuangkan masa depan timnas Indonesia berlaga atau tidak di Piala Dunia 2026. Partai penentuan, partai yang sangat menentukan, partai yang betul-betul perlu diperjuangkan oleh pemain dan kepelatihan PSSI agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Tentu kekalahan atas Jepang ini menjadi evaluasi, menjadi pembelajaran. Pelatih Patrick Kluivert menyatakan memang ini akan menjadi pembelajaran, akan jadi bahan evaluasi. Timnas Indonesia bisa bermain berhadapan dengan timnas Jepang, timnas sekaliber Jepang. Ini menjadi pembelajaran bahwa memang beberapa kelemahan timnas Indonesia ini bisa kemudian di-upgrade oleh Patrick Kluivert beserta ke tim kepelatihan. Di sisi lain, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI juga menyampaikan bahwa tidak boleh berlarut-larut atas kekalahan dari timnas Jepang, bahwa kita harus bangkit karena ronde keempat sedang menanti timnas Indonesia untuk diperjuangkan. Karena di ronde 4 kita akan bermain dengan negara-negara kuat di Timur Tengah. Sebut saja ada Arab Saudi sendiri, ada Qatar, kemudian ada Uni Emirat Arab, ada Oman, ada Irak, dan Indonesia sendiri yang nantinya akan bermain di ronde 4 memperebutkan tiket untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Ini adalah pertandingan hidup mati, maka kekalahan atas Jepang ini betul-betul dijadikan pembelajaran. Kemudian timnas Indonesia harus bangkit bahwa kita Garuda Indonesia bisa terbang tinggi di dunia. Karena kita punya kualitas ya, dari segi pemain, kita dari posisi kiper, back, kemudian gelandang sampai striker kita diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Tinggal bagaimana Patrick Kluivert
mengelola, membangun strategi agar Indonesia bisa mengalahkan tim-tim dari Timur Tengah. Tidak ada yang tidak mungkin. Arab Saudi sudah pernah bisa kita kalahkan. Bahkan negara-negara lainnya sudah pernah kita kalahkan. Kalau kita mengaca pada sejarah, bahkan kalau kita mengaca sejarah, Jepang pun pernah kita kalahkan ya. Pada tahun 1968 timnas Jepang kalah 7-0 atas timnas Indonesia. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Semoga timnas Indonesia bisa bangkit, tidak terpuruk atas kekalahan dari Jepang, karena timnas Jepang memang jauh levelnya di atas kita. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Jaitses dan kawan-kawan semoga berbenah, di lini pertahanan diperbaiki, kemudian di sisi gelandang yang mengatur permainan, kemudian di lini serang untuk mencetak gol ini dievaluasi agar bagaimana Indonesia bisa berjuang lolos ke putaran Piala Dunia 2006. Kita seluruh supporter penggemar timnas Indonesia, meskipun kita kalah cukup menyakitkan, tapi hati kita tetap Indonesia, tetap timnas Indonesia, tetap membela para pemain untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena dalam sejarah memang pemain timnas Indonesia ini rata-rata usianya kan 40 ke bawah. Jadi kalau katanya Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo timnas Indonesia. Bangkit, bangkit, bangkit.